Salam sejahtera dan selamat pagi buat seluruh jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Sama-sama kita menyatukan hati untuk menyembah memuji Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Siapkan seluruh hidupmu dan kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah subuh pagi hari ini. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu kekal setia, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus, Engkau baik bagi kami.
baik dan sangat baik bagi kami. Kasih setiamu Amin. tidak pernah berkesudahan. Anugerahmu sungguh luar biasa, pengorbananmu luar biasa. Yesus. Engkau menebus hidup kami. Seharusnya kami binasa oleh karena dosa kami, tapi Engkau Tuhan telah menggantikan diri kami Tuhan, sehingga kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Kami layak untuk menyebut nama-Mu. Kami layak untuk Oh Tuhan Yesus menikmati segala janji-janji-Mu lewat kebenaran firman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami mengalami penyertaan dan segala berkat Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang bersama-sama dengan kami pagi hari ini, penonton setia kami, jemaat-Mu dan seluruh keluarga kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melawat mereka semuanya. Tuhan menolong mereka semua. Apapun pergumulan mereka, kami hanya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Kau sahabat kami yang baik dan setia untuk kami. Kuduskan kami semua Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah firman kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Matius pasal 4. Kitab Matius pasal 4, kita baca secara bergantian 5 ayat 1 orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain." Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang sungai Yordan. Puji Tuhan, kita telah membaca Matius pasal 1, 2, 3. Dan pada pasal 1, 2, dan 3 di sana diberitakan kelahiran Tuhan dan Tuhan Yesus dibaptis. Dan pasal 4 ini adalah proses Yesus masuk di dalam pelayanan. Namun sebelum Yesus masuk di dalam pelayanan, dia mengalami pencobaan dari iblis. Saudara-saudara, jangankan saudara, Tuhan Yesus Kristus saja dicobai iblis. Perhatikan, ingat baik-baik, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah juru selamat. Dari dulu iblis selalu mencobai siapapun yang bisa dicoba. Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri dicobai, apalagi saudara. Jadi kalau saudara dan saya tidak sadar dengan hidup ini, itu akan menjadi sasaran empuk bagi strategi cobaannya. Sekali lagi, Yesus sebelum masuk pelayanan, dia berpuasa 40 hari. Di dalam kondisi itu, iblis masuk. Rumah tanggamu jangan izinkan sesuatu menjadi pintu masuk. Iblis mengintip untuk menjatuhkan. Usahamu jangan izinkan ada pintu masuk bagi dia. Iblis sedang mengintip. Saya mau katakan begini. Iblis itu selalu licik dan kita tidak memuji dia. Tapi ketika kita ketahui strateginya, maka kita akan tahu, haleluya, di mana dan cara kerjanya, sehingga kita waspada. Nah, setelah Yesus melewati pencobaan itu, di perikop selanjutnya, yaitu pasal 4 ini, ia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Disinilah jawabannya bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Allah lah yang bisa melakukan menggenapi mujizat. Haleluya. Kalau ada pendeta hamba Tuhan melakukan, mendoakan orang lalu orang itu sembuh, itu hanya dipercaya Tuhan. Bukan dia yang melakukan, Tuhanlah yang melakukan. Yesus sendiri yang melakukan mujizat. Jadi ketika saudara mempercaya Yesus, maka dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka mujizat yang dari Yesus itu engkau miliki. Ya, itu satu paket. Perhatikan, keselamatan yang Yesus berikan melalui karyanya di salib, itu satu paket dengan berkatnya, baik itu pemeliharaan, pertolongan, kesembuhan, kekuatan, itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pergumulanmu pagi hari ini? Apa sakit penyakitmu pagi hari ini? Saya mau tantang saudara, apakah di hidupmu ada Tuhan Yesus? Jika tidak ada, sekarang terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau sembuh. Dan kalau engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu engkau mengalami persoalan, mari serukan nama Yesus, maka dia akan tolong engkau.
Jemaat Tuhan, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, percaya Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab, Dia adalah juru selamat satu-satunya. Juru selamatmu, menyelamatkan ekonomimu, menyelamatkan usahamu, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan, serba multi Dia selamatkan. Apa yang belum selamat dalam hidup? Engkau sedang dalam ambang perceraian, rumah tanggamu akan diselamatkan Tuhan. Haleluya. Engkau sedang bingung saat ini untuk membayar kuliah anakmu. Haleluya. Tuhan akan selamatkan. Dia datang. Sebab dikatakan di dalam pasal 4 itu ya, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling mencari saudara. Dia datang kepada saudara. Pagi hari ini Dia datang kepadamu untuk menyembuhkanmu, untuk memberkatimu, untuk menguatkanmu, untuk meneguhkanmu, untuk segala-galanya Dia datang bagimu. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Masuklah Engkau di hati kami, di hati jemaat-Mu, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Setiap saat berkerajaan, maka kami sembuh, kami dikuatkan, kami diberkati, kami dimampukan, ditolong oleh Tuhan. Pemirsa jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, ditolong, dibela, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baru mengambil keputusan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kuatkan dia di dalam menghadapi proses pemulihan, kuatkan dia di dalam menghadapi segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang dipulih, Tuhan Yesus tolong dia, kuatkan dalam nama Yesus. Memberkati semua pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami ini, memberkati pemerintahan kami, memberkati gereja Tuhan, memberkati pemimpin-pemimpin rohani, lembaga-lembaga Kristen diberkati Tuhan, yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Kristen diberkati oleh Tuhan. Dan kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami mohon dengan sangat Tuhan, pemirsa ada di antara hari ini yang sakit, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau sakit keluar dan sembuh anak-anak Tuhan.
Pemirsa, di dalam dan demi nama Yesus, engkau sembuh, engkau diberkati. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa penyertaan Tuhan menyertai kami hari ini dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus beserta kita semua.